Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Tony Markada, pada edisi hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai penggelapan. Mungkin para penonton setia ASP Law Firm ya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan penggelapan. Ya, sebetulnya di dalam peraturan kita itu diatur ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur mengenai penggelapan. Nah, bagaimana apa sih yang dimaksud dengan penggelapan di sini? Nah, sebelum itu kita apa korelasi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang adanya mungkin ada orang yang menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari si orang yang memiliki barang tersebut. Nah, nanti akan saya gambarkan lebih jelasnya ya. Pasal-pasal yang mengatur mengenai penggelapan di dalam KUHP itu ada di dalam pasal 372. Saya bacakan terlebih dahulu bunyi pasal yang berkaitan dengan penggelapan. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum ya memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya tersebut itu bukan karena kejahatan ya, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ya dan denda 900.000 rupiah. Itu bunyi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan di dalam aturan hukum yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di dalam pasal 486 narasinya hampir sama. Hanya saja ada perbedaan di dalam dendanya. Dendanya adalah paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta rupiah. Adapun unsur-unsur tindakan penggelapan yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah unsur barang siapa. Yang kedua adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Yang ketiga, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau tindak pidana. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu contoh kasus mengenai penggelapan. Contohnya seperti ini. Ada orang yang memberikan kepercayaan kepada temannya perpanjangan nomor polisi ya. Oleh sebab itu dia memberikan STNK dan BPKB-nya kepada temannya tersebut ya, karena dia dilandasi dengan kepercayaan untuk memperpanjang. Mungkin bisa jadi si pemilik barang ini mungkin si pemilik barang ini sedang ada urusan ya, sehingga tidak bisa untuk mengurusi sendiri terkait perpanjangan nomor polisinya atau perpanjangan atau untuk membayar pajaknya. Nah, sehingga dia akhirnya menitipkan pengurusan perpanjangan tersebut kepada temannya. Oleh karenanya dia memberikan STNK dan BPKB tersebut kepada temannya tersebut. Setelah dia memberikan STNK dan BPKB-nya kepada temannya tersebut untuk diurusi terkait perpanjangan STNK-nya ya atau nomor polisinya, di kemudian hari si pemilik barang menanyakan terkait perkembangan pengurusan perpanjangan nomor polisinya atau nomor perpanjangan STNK-nya. Ketika ditanyakan, ternyata STNK-nya atau BPKB-nya itu tidak balik-balik, ya, tidak ada. Ketika ditanyakan terus-menerus, akhirnya temannya jujur bahwa BPKB-nya itu digadaikan oleh dia ya untuk meminjam uang, katakanlah meminjamnya senilai 7 juta ya. Nah, karena barang BPKB tersebut digadaikan tanpa seizin atau sepengetahuan si pemilik barang, dalam hal ini adalah orang yang memiliki BPKB tersebut. Nah, maka apakah ini dikategorikan sebagai penggelapan dalam KUHP sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya? Maka unsur dalam penggelapan yang pertama adalah barang siapa. Oleh sebab itu jelas dalam hal ini orang yang tadi menggadaikan itu masuk ke dalam kategori orang yang menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dia dibawa ke dalam sehingga dia dibawa ke persidangan.
unsur yang kedua yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Nah, dalam hal ini korban itu meminta tolong kepada terdakwa, meminta tolong kepada temannya tadi, ya, untuk membayarkan pajak. Nah, untuk pengurusan perpanjangan STNK dengan menyerahkan tadi STNK dan BPKB. Ternyata temannya tersebut, ya, itu dengan sengaja dan melawan hukum menggadaikan BPKB, ya, menggadaikan BPKB tersebut tanpa sepengetahuan oleh si pemilik barang atau si pemilik BPKB, ya. Justru malah dia gadaikan atau dia gadaikan untuk meminjam sebesar 7 juta, ya, 7 juta tanpa sepengetahuan dan seizin si pemilik barang. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bukan karena kejahatan, ya. Jadi prosesnya itu si pemilik barang itu memang betul dari awal menyerahkan BPKB-nya kepada temannya tadi. Menyerahkan BPKB tadi kepada temannya karena tadi pada awalnya ingin agar diurusi, ya, terkait perpanjangan STNK-nya. Nah, jadi temannya tadi itu bukan memiliki BPKB itu bukan mencuri, ya, tetapi karena memang dari awal si pemilik barang sudah menyerahkan untuk mengurusi terkait perpanjangan STNK tadi. Nah, atas perbuatannya tersebut, maka temannya tadi itu, ya, kita katakan terdakwa, itu dibawa di dalam persidangan sehingga divonislah oleh majelis hakim. Nah, contoh kasus yang tadi saya paparkan itu adalah merupakan contoh kasus, ya, penggelapan. Jadi ada orang yang, saya ringkas, jadi ada orang yang menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan si pemilik yang asli, si pemilik BPKB. Nah, oleh sebab itu dia dikenakan pasal penggelapan. Dalam hal ini pasal 372 atau dalam undang-undang yang terbaru yaitu pasal 486. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi yang telah tadi saya paparkan. Nah, bagi para penonton ASP Law Firm Official, sekiranya, ya, perlu diketahui bahwa hal ini merupakan suatu pelanggaran, ya. Hal ini merupakan suatu pelanggaran, tidak boleh, ya. Tidak boleh ada orang yang menggadaikan, menjual tanpa seizin dari si pemilik barang. Karena ini bisa diancam dengan penjara yaitu penjara 4 tahun, ya, dan denda maksimal itu 200 juta. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada edisi hukum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.